Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Anak-anakku, siswa dan juga siswi MTS Negeri 2 Pemalang yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua mampu melaksanakan salah satu syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga dengan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dosa-dosa kita di masa yang telah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita setelah selesai melakukan ibadah puasa akan kembali fitri, kembali suci, seperti halnya bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Baginda Nabi Agung Muhammad SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan karena keimanan di dalam hatinya dan juga mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa yang telah lalu. Semoga kita semua senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, siswa dan juga siswi MTS Negeri 2 Pemalang, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang fadilah atau keutamaan melakukan sahur di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Baginda Nabi Agung Muhammad SAW pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Yang artinya, sahurlah kalian semua, karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan barokah? Di dalam keterangan lain dikatakan bahwasanya barokah adalah ziyadatul khair 'alal khair, bertambahnya suatu kebaikan atas kebaikan. Kita semua diberikan nikmat oleh Allah, itu merupakan suatu kebaikan dari Allah. Barokah berarti kita akan ditambah kebaikannya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa melakukan sahur di bulan Ramadan, maka ia akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika sahur kita hanya melakukannya dengan setenggak atau satu tegukan air, baik itu air putih, teh dan lain sebagainya, kalau itu diniati sahur, maka itu termasuk kita telah melakukan ibadah sahur. Artinya yang namanya sahur, walaupun sedikit, walau kana jur'atal ma', itu kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan dijelaskan, wal haditsu dalilun ala istihbabis sahur wa ifbatil barakati fihi. Hadis tersebut yang baru saja saya bacakan ini merupakan dalil atau dasar atas sangat disunahkannya kita semua melakukan ibadah sahur, karena di situ Allah akan memberikan barokah kepada kita yang mau melakukan sahur sebelum melakukan aktivitas puasa di siang harinya sampai
maghrib atau sampai matahari terbenam. Maka dari itu, mari anak-anakku yang senantiasa saya banggakan, kalian semua mulai sekarang harus mampu mengatur atau memanajemen waktu kita agar jangan sampai tidur kita itu terlalu malam, sehingga kita bisa bangun di sepertiga malam yang terakhir untuk melakukan ibadah sahur. Dan jangan lupa, ketika masih ada waktu, gunakanlah. Setelah sahur jangan tidur lagi, kalian gunakan walaupun untuk melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah, ya, entah itu sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud, ataupun sholat sunnah yang lainnya, dan kalian tutup dengan sholat sunnah witir. Lalu diteruskan dengan baca Al-Quran walau kana ayatan, au walau kana mukro'an, ya, au walau kana juz'an ila akhirih, ya, walaupun 1 ayat, 2 ayat, 1 makro, 2 makro, ya syukur-syukur bisa 1 juz, 2 juz, itu sangat luar biasa, sambil menunggu adzan subuh tiba. Artinya apa? Di bulan Ramadan ini marilah kita maksimalkan waktu kita untuk benar-benar taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua tahu Ramadan adalah bulan yang penuh barokah, bulan penuh ampunan. Dan di dalam keterangan lain dikatakan adalah Ramadan adalah bulan untuk menuai semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugi sekali ketika bulan Ramadan ini kita hanya gunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Dan dari itu, marilah kita isi Ramadan ini dengan aktivitas yang bermanfaat untuk kita semua. Dan tetap jangan lupa belajar, ya. Seluruh tugas dari guru tetap dikerjakan, ya. Artinya kita semua bagaimana caranya lah agar bisa membagi, memanajemen waktu kita, agar waktu kita benar-benar terisi dengan hal-hal yang positif. Saya lanjutkan. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal muttasahirin. Bahwasanya dalam hadis lain juga dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang mau bangun di tengah malam atau sepertiga malam yang terakhir di bulan Ramadan untuk menunaikan ibadah sahur. Begitu juga para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka semua akan turun dan mendoakan kita, memintakan maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mau menunaikan ibadah sahur. Jadi lafaz yusholluna di sini, ya, diterangkan oleh ulama bahwasanya as-sholatu minallahi ar-rahmatu. Jadi lafaz yusholluna, lafaz as-sholatu di sini, ya, itu mengandung makna rahmat. Jadi lafaz as-sholatu ketika di situ kok yang berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti di situ maknanya adalah rahmat. Ketika innallaha yusollu, innallaha wa malaikatahu yusholluna, Gusti Allah yusholluna, ya, membaca sholawat, ya. Ini di sini dimaknai sholat, as-sholatu di sini adalah mengandung makna rahmat. Artinya apa? Gusti Allah akan menurunkan rahmat bagi kita yang mau menunaikan ibadah sahur. Nah, kalau lafaz as-sholat itu disandingkan dengan lafaz malaikat, maka maknanya adalah al-istighfar wa minal adamiyyi at-tadarru wad du'a. Jadi kalau lafaz as-sholat disandingkan dengan lafaz al-malaikat, maka maknanya adalah al-istighfar. Malaikat memintakan ampunan kepada kita semua, ya, wa minal adamiyyi at-tadarru'i wad du'a. Dan ketika lafaz as-sholat itu disandingkan dengan
lafaz al-adami atau kita semua selaku manusia, anak keturunan Nabi Adam, maka di situ bermakna at-tadarru. Kita mendekatkan diri kepada Allah wa du'ai, dan meminta, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita membahas dari segi lughat atau bahasa. Jadi itu uniknya bahasa Arab di situ. Di bahasa Arab walaupun sama-sama lafadznya as-salat, tapi maknanya beda-beda. Kalau as-salat itu yang mengatakan adalah Allah, maka maknanya Rahman. Tapi kalau as-salat yang mengatakan malaikat, maknanya al-istighfar, memohon ampunan. Tapi kalau as-salat itu yang mengatakan manusia, al-adami, kita, anak keturunan Nabi Adam, maka maknanya at-tadarru wa du'a. Kita mendekatkan diri pada Allah dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala doa. Jadi ini makna daripada lafaz as-salat. Intinya orang-orang yang sahur akan diberikan rahmat oleh Allah, dan para malaikat akan turun mendoakan kita agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir yaitu saya akan membacakan hadis yang ketiga, yaitu hadis dari Salman, sahabat Salman radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah mendengarkan baginda Nabi Agung Muhammad SAW bersabda, qala anna Rasulullah SAW qala al-barakatu fi thalathati fil jama'ati wa tharidi wa sahuri. Bahwasanya baginda Nabi Agung Muhammad SAW pernah bersabda, barokah atau kebaikannya Allah SWT itu akan turun, ya kan, ketika kita manusia melakukan 3 perkara yang bernilai positif. 1, ketika kita melakukan sholat berjamaah, al-awalu fil jamaah. Ya, ketika kita melakukan sholat berjamaah, di situ barokah turun. Malaikat ya mendoakan kita, mohonkan ampun pada kita, dan Allah memberikan rahmat pada kita ketika kita mau sholat berjamaah. Ya udah jelas lah. Dalam hadis lain dikatakan barokah sholat berjamaah itu luar biasa. Di samping pahalanya 27 derajat ya, di situ juga ketika kita sholat berjamaah, dalam keterangan lain dikatakan salah satu keutamaan jamaah nih, la yusibuhul fakru abadan fid dunya. Orang yang mau sholat berjamaah dan istiqomah, langgeng terus menerus karena Allah SWT, orang tersebut akan dijamin oleh Allah SWT la yusibuhul fakru abada. Tidak akan orang tersebut itu hidup dalam keadaan fakir, tidak akan hidup dalam keadaan miskin. Karena apa? Dicukupi rezekinya oleh Allah SWT. Yang kedua adalah watharidi. Watharid ini kalau dimaknai secara luas adalah orang yang memberi makan kepada orang lain. Ya, istilahnya bisa seorang dermawan yang mau membagikan rezekinya kepada orang lain, maka di situ barokah akan turun, rahmat Allah akan turun, malaikat akan turun mendoakan kita ya, agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak kepada anak-anakku sekalian, mari kita jadi orang-orang yang dermawan. Tidak usah menunggu kaya untuk kita bersedekah, berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Kalau kita menunggu kaya baru mau bersedekah, ya kalau kaya, kalau nggak kaya, ya udah kita nggak jadi sodako, nggak jadi berbagi. Jadi sodako, ya, ataupun kita berbagi kepada orang lain, nggak usah menunggu kaya. Ya, artinya apa yang kita punya, ya kita bagi dengan orang lain. Berbagi kebahagiaan dengan orang lain luar biasa. Ya, dalam keterangan lain dikatakan, idkhalus sururi fi qalbil mu'mini ya khairum min sittina khairum min ibadati sittina. Ketika kita mau berbagi kebahagiaan pada orang lain, maka di situ kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa, lebih baik daripada kita ibadah ya, ibadah yang benar-benar ibadah ya, itu selama 60 tahun. Ya, jadi berbagi kebahagiaan pada orang lain itu pahalanya besar sekali, lebih baik dari ibadah selama 60 tahun. Nah, ini keistimewaan bagi orang-orang yang dermawan. Maka jadilah orang dermawan, berbagi kebahagiaan pada orang lain. Yang ketiga
adalah wasahuri. Rahmat Allah akan turun, kemudian malaikat akan turun mendoakan kita agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT ketika kita mau melaksanakan ibadah sahur di bulan Ramadan. Ya, jadi kesimpulannya anak-anakku yang berbahagia, bahwasanya ya, di bulan Ramadan ya tidak hanya puasanya saja yang mendapatkan pahala banyak, sahurnya saja kita juga akan diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit pemaparan dari saya senantiasa bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita jalankan sehingga kita bisa benar-benar menikmati, menjalankan ibadah puasa ini benar-benar karena keilmuan kita, pengetahuan kita akan ilmu Allah, sehingga menjadikan semangat spirit kita di dalam melakukan ibadah puasa itu semakin besar, ya, semakin luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu yaqdi bi hibadi wafirah li wa lahu fi darajatil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.